Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kalau kemarin sudah membahas bor dari brand lokal yaitu modern M20Li, sekarang saatnya saya akan membahas bor Bitek juga ya. Untuk Bitek ini juga perusahaannya lokal Indonesia, jadi asli Indonesia tetapi dibuat tetap di Cina. Untuk brand Bitek ini sendiri didistribusikan di Indonesia oleh PT Multimayaka. Jadi PT Multimayaka itu tidak hanya menghandle brand Bitek ya di Indonesia. Dan kalau kalian tahu brand Multipro itu juga didistribusikan dan dihandle oleh PT Multimayaka. Kalau Bitek sendiri kan concernnya di power tools pertukangan ya. Dan kalau untuk Multipro itu saya tahunya itu alat-alat las ya dan juga hand tools. Jadi dari artikel yang saya baca untuk PT Multimayaka itu sudah berdiri selama 50 tahun di Indonesia ya. Jadi saya belum lahir PT Multimayaka itu sudah bisa pacaran ya. Analoginya kurang lebih seperti itu. Dan mereka juga yang menghandle brand Bosch selama 30 tahun sampai dengan tahun 2015 kalau tidak salah. Yang terakhir itu tahun 2015 brand Bosch itu sudah ada perwakilannya sendiri di Indonesia. Jadi untuk pengalaman di dunia power tools untuk Bitek atau Multimayaka sendiri tidak usah diragukan lagi ya. Mereka sudah pemain lama. Dan pada kesempatan kali ini, di sini kan ada 3 bor ya. Saya akan mengulas untuk bor yang paling murah terlebih dulu ya. Ini seri BD R1012. Ini adalah seri cordless termurah dari brand Bitek. Kita akan ulas ini terlebih dahulu, lalu berikutnya ini ya abang-abangnya ya. Tetapi pada saat ini atau pada konten ini saya akan mengulas ini terlebih dahulu. Kita lihat ya bagaimana kualitasnya. Apakah mempresentasikan Multimayaka yang sudah 50 tahun itu atau tidak? Kita lihat di sini. Oke, kita intro dulu. Untuk kemasan produk hanya dus berwarna seperti ini saja. Lalu di sini ada keterangan untuk tipenya. BDR1012. Ini adalah bor cordless drill driver tanpa ada fitur hammer impact-nya. Lalu untuk Multimayaka sendiri sudah mendapatkan rekor muri ya. Rekor murinya untuk ini nih ya, peralatan alat-alat teknik dan rumah tangga dengan cabang dan layanan purna jual terbanyak se-Indonesia. Gila nggak tuh? Dan mereka juga sudah berdiri selama 50 tahun ya. Coba bayangkan berdiri selama 50 tahun. Apa nggak capek tuh? Berikutnya di sini ada keterangan untuk spesifikasi. Dan ini diimpor oleh Multimayaka Jakarta Indonesia, dibuat tetap di Cina. Oh ya, untuk harganya bor ini Rp250.000 ya. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Sekarang kita lihat isi di dalamnya. Yang pertama di sini kita mendapatkan wall charger ya. Sebuah wall charger, lalu ada 2 unit baterai ini sepertinya. Ya, benar, dapat 2 unit baterai. Lalu berikutnya di sini ada mata obeng ini. Kita ambil dulu mata obengnya. Mata obeng plus dan minus. Lalu berikutnya ada unit bornya. Dan terakhir ada kitab-kitabnya dan sudah kosong ya, tidak ada apa-apa lagi. Ini adalah buku manual penggunaan. Di sini ada keterangan lokasi untuk service centernya ya. Ada Jakarta ada 3 tempat. Lalu ini ada 18 titik ya untuk service center dari PT Multimayaka. Mantap ya. Lalu di sini kita mendapatkan garansi selama 12 bulan atau 1 tahun. Mantap ya, bor murah dapat garansi 1 tahun. Lalu untuk syarat garansinya 6 bulan pertama ongkos servis dan suku cadang gratis, tidak termasuk karbon beras. Dan untuk 6 bulan kedua ongkos servis gratis, suku cadang diskon 30%. Ya oke lah ya, untuk harga nggak sampai 300.000 dapat garansi 1 tahun. Lalu di sini ada 2 lembar ya, berarti satunya harus kalian kirim agar bisa klaim garansi. Kirimnya ke sini ya, sudah tertera alamatnya, dan di sini juga ada call centernya. Untuk keterangan lebih jelas, hubungi aja call center kalau kalian beli alat ini nanti. Untuk build quality dari chargerannya ini sama-sama saja ya dengan chargeran dari bor-bor Cina yang sering saya ulas untuk chargeran 12 volt. Kurang lebih sama, tidak ada bedanya. Berikutnya untuk baterainya ini kurang lebih bentuknya sama dengan baterai dari produk generic Cina yang 12 volt. Tetapi agak sedikit lumayan tebal ya dan lumayan solid juga. Ya untuk baterainya ini agak sedikit berbeda ya dari bor-bor Cina pada umumnya. Agak sedikit lumayan berkualitas. Sedikit aja, nggak banyak-banyak tapi ya. Dan saya senangnya baterai seperti ini ya. Kalau sudah rusak gampang nyarinya ya, banyak yang jual.
Berikutnya untuk bit obengnya ini lumayan berkualitas juga. Ada mereknya nih, mereknya adalah Asis. Berikutnya menu utama kita, unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dari bentuk dan warnanya ini sangat familiar ya. Ini mirip sekali dengan Novus, hanya beda di mereknya doang. Ini ada tulisan Bitek, kalau Novus kemarin tulisannya Novus. Untuk material bahannya ini semuanya plastik, tidak ada grip karetnya. Dan untuk kualitas plastiknya ini sama dengan Novus kemarin, cukup standar. Dari segi finishing juga ini kurang lebih sama ya, tidak terlalu rapih dan juga tidak jelek juga ya, nggak bisa dibilang jelek juga, tapi tidak rapih juga ya, gitulah ya, pokoknya ya standar lah, standar banget. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan kita coba ya. Yang pertama untuk reversible-nya ini lancar kayaknya, ya lancar ya, tidak ada masalah. Lalu untuk trigger juga lancar, smooth, tidak ada masalah. Untuk torsi selektornya juga ini smooth ya, enak, lancar. Tidak ada nyangkut. Lalu untuk cak juga kokoh, tidak ada goyang-goyang. Berikutnya kita lihat apakah caknya center atau tidak. Kita pasang dulu mata obeng biar lebih jelas. Kita lihat di sini ya. Untuk caknya center, tidak ada masalah. Untuk fitur-fitur, kita lihat di sini apa aja yang kita dapatkan. Yang pertama untuk caknya masih penguncian 2 tangan, belum penguncian 1 tangan. Lalu ada 2 mode, mengebor dan juga untuk menyekrup ya, tidak bisa mengebor tembok yang dari bata atau dari beton. Ada torsinya sampai dengan nomor 18. Berikutnya di sini ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya ke tengah dia akan mengunci trigger. Pada trigger ada variable speed, ada 3 kecepatan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kecepatan di trigger. Dan untuk fitur terakhir ada LED light untuk menerangi pada saat bekerja. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan uji untuk chargerannya. Kita lihat ya apakah sama ataukah berbeda dari chargeran bor Cina pada umumnya. Untuk standby outputnya di 0,3 watt. Dan pada saat mengecas kita lihat ya outputnya berapa. Ya hanya 8 watt. Jadi ini kurang lebih sama dengan chargeran bor Cina pada umumnya. Sambil menunggu baterai yang satu penuh, ini baterai cadangannya sudah saya bongkar ya. Kurang lebih isinya seperti ini ya. Ada 3 sel baterai 4 volt, di sini berwarna ungu, dan untuk kapasitasnya ternyata adalah 1500 mAh, jadi ini overspec. Pada box tadi tertulis 1300, dan ini 1500 ya tercatat, mantap. Dan untuk modulnya seperti ini kurang lebih saya tidak bisa menjelaskannya tentang elektronika ya. Merek baterainya di sini tidak tertera ya, dan untuk sensor panas juga tidak ada. Berikutnya kita akan melihat isi jeroan dari bornya. Kita buka terlebih dahulu. Untuk isi jeroan dari bornya seperti ini ya kurang lebih ya. Lumayan simple untuk rangkaiannya. Tulisan pada motor kurang lebih seperti ini. Dan untuk kualitas motornya saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang tahu silakan saja dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh. Sekarang kita akan uji untuk voltase dari baterainya. Ya, untuk voltase baterainya di angka 12,32 volt. Berikutnya kita uji RPM-nya. Ini tidak ada mode percepatan ya, hanya ada 1 percepatan. Kita lihat berapa RPM-nya. Mantap, hampir menyentuh angka 800 di angka 795 RPM. Jadi ini overspec lagi ya. Dia menuliskan hanya 700 RPM, tapi pada saat kita uji lebih dari 700. Untuk uji performa pertama di sini saya akan menyekrup menggunakan skrup dengan ukuran yang biasa digunakan ya. Ukuran 1 inci, 1/4, 1,5, 2 inci, dan terakhir adalah 3 inci. Saya menggunakan mata bit obeng bawaan dari paket pembelian. Untuk medianya adalah kayu nangka.
Uji coba kedua saya menggunakan mata bor ukuran 12 mm. Saya menggunakan mode mengebor ya pastinya. Dan medianya adalah kayu mahoni dengan ketebalan 15 cm. Agak sedikit ngos-ngosan, tetapi oke lah ya, bisa sampai selesai mengebornya. Ini mungkin kalau menggunakan mata bor 10 atau 8 ya lancar sekali ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor auger dengan diameter 10 mm. Ini panjangnya 230 mm. Saya menggunakan mode mengebor juga. Medianya masih sama, kayu mahoni ketebalan 15 cm. Mata bor auger 10 mm tidak jadi masalah. Tes berikutnya saya menggunakan mata bor Forstner Bit ukuran 25 mm pada mode mengebor. Untuk medianya adalah papan kayu mahoni ketebalan 2 cm. Oke, tidak ada masalah, torsinya mantap juga untuk ukuran 12 volt. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor besi ukuran 5 mm. Medianya adalah besi holo dengan ketebalan 1 mm. Uji coba berikutnya saya menggunakan baut roofing yang sudah self drilling seperti ini. Saya menggunakan kunci sok ukuran 8 mm. Untuk medianya ini adalah besi holo ketebalan 1 mm. Enak ya, lancar. Uji coba berikutnya saya akan mengebor hebel atau bata ringan ya. Ini meskipun tidak ada fitur hammer impact-nya, saya rasa bisa ya untuk mengebor hebel. Di sini saya menggunakan mata bor tembok ukuran 6 mm dan 8 mm. Ya, bagi kalian yang menggunakan hebel untuk konstruksi rumahnya, saya rasa bisa ya mengebor tembok rumah menggunakan bor ini.
Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai bor cordless dari BTEC ini. Untuk tipenya adalah BDR1012. Kurang lebih seperti itu, seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas untuk build quality-nya. Kalau dilihat dari bentuk, warna, dan material bahan yang digunakan, saya bisa mengatakan ini sama ya dengan bor Novus yang kemarin sudah saya ulas. Tetapi bedanya, untuk bor dari BTEC ini kita dapat 2 baterai, sementara untuk Novus hanya dapat 1 baterai, dan baterainya itu lebih kecil daripada bor BTEC ya. Novus kemarin itu di angka 1300 mAh. Jadi untuk build quality dengan harga ya 250.000 ya, saya rasa sih ini tidak bisa dikomplain ya, sudah pantas lah dengan build quality seperti ini. Lalu berikutnya untuk fitur-fiturnya juga saya nggak ada komplain ya, semua fitur yang ada pada bor ini bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Ya walaupun minim fitur ya, apalagi tidak ada indikator baterai, untungnya kita dapat 2 baterai. Lalu berikutnya untuk spesifikasi saya juga nggak ada komplain, semuanya sudah sesuai pada saat saya uji tadi. Bahkan untuk RPM dan juga baterainya overspec. Lalu berikutnya untuk performanya ini juga saya rasa sih nggak bisa dikomplain juga ya, dengan harganya yang hanya Rp250.000. Dengan performa seperti tadi saya rasa sudah cocok lah ya, sudah pantas. Lalu kenapa saya nggak ada komplain? Untuk harga Rp250.000 kan sudah bisa dapat bor yang dengan 2 kecepatan ya, sementara ini hanya ada 1 kecepatan. Ya alasannya karena BTEC berani memberikan garansi 1 tahun. Coba kalian bayangkan ya, memberikan garansi 1 tahun untuk produk yang harganya hanya Rp250.000, itu nggak mungkin ya dengan quality control yang asal-asalan. Pastinya mereka akan melakukan quality control yang baik untuk produk-produk mereka. Ya kalau quality controlnya asal-asalan, terjadi kerusakan pada setiap alatnya, ya mereka juga yang rugi ya, soalnya garansinya 1 tahun loh. Dan apalagi Multimayaka sendiri sudah punya nama besar, jadi saya rasa sih nggak mungkin ya mereka mau merusak nama mereka hanya dengan apa ya, ya nggak banyak lah untungnya ya. Kalau bor-bor seperti ini saya rasa sih ya nggak terlalu banyak lah untungnya. Lalu apakah bor ini ada minusnya? Ya menurut pengalaman saya menggunakannya tadi ya, selama saya gunakan tidak ada kendala sama sekali ya. Nggak tahu kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang, ini belum ketemu di mana minusnya. Dan saya rasa bor ini sangat cocok ya kalau kalian main di baja ringan atau hanya untuk fastening, untuk ngebor-ngebor ringan. Saya rasa ini cocok sekali ya bor ini ya. Bahkan kalau bahkan kalau tembok di rumah kalian itu menggunakan hebel, ini bisa ya, tidak usah menggunakan bor tembok yang ada fitur hammernya. Ini sudah cukup. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga silakan. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.